Ya, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Saya beri judul, apakah manusia yang jatuh ke dalam dosa bisa ditebus tanpa penumpahan darah? Nah, pertanyaan ini banyak yang tanya, terutama bagi saudara-saudara kita di luar keyakinan Kristen. Bagaimana? Apakah Tuhan bisa mengampuni dosa atau mengampuni manusia yang jatuh ke dalam dosa itu tanpa penumpahan darah? Kita akan dapatkan jawaban itu dari Alkitab sebagai firman Tuhan yang kita percayai. Kita akan lihat hal ini dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan ayat ini. Tuhan kasih perintah kepada Adam, manusia pertama itu, untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan dikatakan, kalau dimakan pastilah engkau mati. Nah, kata-kata ini jelas sekali bahwa firman Tuhan jelas kalau dimakan pasti mati. Nah, kita tahu Adam Hawa yang diciptakan Tuhan, dia memiliki free will, kehendak bebas, dan akhirnya Adam Hawa menggunakan free will itu untuk menerima tawaran iblis dan memakan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah firman Tuhan ini berlaku buat mereka? Apakah mereka bisa ditebus? Apakah Adam Hawa bisa diselamatkan? Nah, perhatikan ini. Tuhan memang berkuasa. Tuhan memang memiliki kasih. Tetapi di dalam keadilan Tuhan, Tuhan juga menuntut keadilan itu terhadap Adam dan Hawa. Karena dikatakan pastilah engkau mati. Mereka memang mati bukan hanya secara rohani, tetapi mati jasmani. Karena kenapa? Umur manusia sudah mulai dihitung di dalam Kejadian 6 ayat 3, hanya 120 tahun saja. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, atau Adam Hawa itu? Tuhan harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa itu, maka harus ada orang yang tidak berdosa yang menggantikan posisi manusia untuk menerima tanda petik penghukuman dari Allah. Jadi harus ada seseorang yang benar-benar suci, kudus, yang bisa menggantikan posisi manusia. Nah, Tuhan datang ke dunia ini bukan cuma melayani, tetapi untuk menjadi tebusan bagi orang banyak, bagi manusia yang jatuh dalam dosa itu. Nah, kita akan lihat ini. Kita akan lihat dalam Matius, apa yang dikatakan oleh Rasul Matius, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi tebusan bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Kita lihat ini. Dalam Matius 20, ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Seulang, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan datang ke dunia ini memang untuk menjadi tebusan. Dengan cara apa itu? Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Markus? Kita lihat, Rasul Markus juga berkata demikian dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulang, menjadi tebusan bagi banyak orang dengan memberikan nyawanya. Jadi kita sudah tahu bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus atau putranya ke dalam dunia ini untuk mati dan menebus manusia dari dosa atau kengerian kekal. Nah, kita kembali kepada Imamat 17 ayat 11. Apa yang dikatakan dalam Imamat 17 ayat 11?
kenapa harus darah yang dibutuhkan untuk penghapusan dosa itu? Kita lihat Imamat 17 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, ya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sekali lagi ya, perhatikan ini. Karena darah mengadakan pendamaian, ya, darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi harus ada darah yang tertumpah, yang tercurah. Nah, Yesus inilah, darah yang tercurah inilah, ya, yang mati di kayu salib inilah, yang dikatakan bahwa darah itu, ya, akan membayar tebusan bagi orang yang berdosa itu, untuk memenuhi keadilan Allah. Nah, apakah darah ini, ya, benar-benar satu-satunya cara atau solusinya? Kita juga akan dapatkan jawaban dari yang lain. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 13. Ya, kita lihat dalam Efesus 2 ayat 13. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang darah ini? Efesus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan, yang dahulu jauh, ya, tetapi sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apa yang dimaksudkan? Setelah kematian Tuhan Yesus, ya, kita yang dulunya jauh dengan Allah, tetapi kematian itu, darah yang tertumpah itu mendekatkan Allah yang Maha Kudus dan kita orang berdosa lewat darah Yesus yang tertumpah, tercurah itu. Bukan cuma sampai di situ. Kita akan lihat dalam Kolose 1 ayat 20. Kita akan baca ini. Ya, Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kolose 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ya. Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Seulang ya, Ia mengadakan pendamaian, ya, oleh darah salib Kristus. Jadi Paulus sudah mengulang sejalan dengan apa yang dibilang perjanjian lama, bahwa darah itu, ya, mengadakan pendamaian lewat perantaraan nyawa. Dan yang terakhir kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Ibrani 9, ya, ayat 21 dan 22 oleh penulis Ibrani. Kita akan dapat jawaban ini yang kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan, ya. Ibrani 9 ayat 21 dan 22. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. 22, perhatikan ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Seulang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi apa konklusinya? Konklusinya adalah bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu hanya bisa ditebus dengan darah. Hanya bisa ditebus dengan darah. Dan Allah berinkarnasi lewat Yesus Kristus, dan Yesus mati untuk menebus, perhatikan, untuk menebus manusia dari kengerian kekal. Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Nah, jadi apa konklusinya? Apakah manusia bisa ditebus atau bisa selamatkan tanpa penumpahan darah? Tidak bisa. Tetapi harus ditebus dengan tertumpahnya darah Sang Anak Domba atau Yesus Kristus di kayu salib. Demikian pengajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya pengajaran ini memberkati kita semua. Gali terus firman Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, dan jangan lupa rajin berdoa. Dan yang paling penting nih, rajin baca Alkitab. Dari sinilah iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria, Shalom.